Halo sahabat belajar, tahukah kamu hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN? Di antara anggota-anggota ASEAN, ada satu negara yang tidak memiliki wilayah laut. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan negara apakah anggota ASEAN yang tidak memiliki laut? Mari kita ikuti video berikut. Ya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai negara-negara ASEAN, yaitu kita akan belajar mengenai negara Laos. Kita perhatikan identitas nasional negara Laos. Kita perhatikan bendera berikut adalah bendera negara Laos. Dan berikut adalah lambang atau simbol negara Laos. Nama resmi dari Laos adalah Republik Demokratik Rakyat Laos dan ibu kotanya adalah Vientiane. Dan bentuk pemerintahannya adalah Republik Komunis dan kepala negara adalah Presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Badan legislatif disebut dengan Dewan Nasional dan bahasa utama, bahasa resmi di Laos adalah bahasa Lao. Namun ada juga yang menggunakan bahasa yang lain, yaitu bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Sedangkan agama utama di Laos adalah Buddha dan animisme. Rakyatnya adalah orang Lao atau bangsa Lao. Penduduk Laos pada tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa. Mata uangnya adalah Kip. Sedangkan hari kemerdekaannya adalah 2 Desember. Adapun lagu kebangsaan Laos adalah Pengkat Lao atau lagu nasional Lao. Begitu ya identitas negara Laos. Kemudian kita akan membahas letak dan batas negara Laos. Ya, kita perhatikan peta berikut. Ini peta yang menggambarkan negara Laos. Letak astronomis Laos berada 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan di antara 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur dengan batas-batas sebagai berikut. Kita perhatikan sebelah barat, negara Laos berbatasan dengan negara Thailand dan Myanmar. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Untuk di sebelah timur, negara Laos berbatasan dengan negara Vietnam, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Cukup jelas ya sahabat mengenai batas-batas negara Laos tersebut. Kita lanjut mengenai iklim negara Laos. Jika kita lihat dari letak astronomisnya, bisa kita sebutkan bahwa iklim di negara Laos adalah beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang ke wilayah Laos. Kemudian ada musim kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai Februari pada saat angin bertiup dari arah timur ke laut. Dan musim yang ketiga adalah musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai bulan Mei pada masa peralihan, yaitu antara musim kemarau dan musim hujan. Jadi ada 3 musim yang terjadi di Laos, musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba.
Begitu ya iklim dan musim yang terjadi di negara Laos. Kita lanjut bentang alam daripada negara Laos. Jika kita amati peta di samping, bentang alam daripada Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Hanya kurang lebih 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian. Namun lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Memiliki luas wilayah kurang lebih 236.804 km persegi. Luas dari wilayah Laos tersebut merupakan setengah dari luas Pulau Sumatera di Indonesia. Cukup sempit ya wilayah Laos tersebut. Bisa kalian bayangkan hanya seluas setengah dari Pulau Sumatera. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Jadi sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayahnya merupakan dataran tinggi. Begitu ya mengenai bentang alam negara Laos. Cukup mudah ya mempelajari negara Laos, terkhusus bentang alamnya. Kita lanjut, kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama sebagai berikut. Yang pertama, barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Pada bagian utara barisan pegunungan, lipatannya terpotong-potong. Puncak gunung tertinggi berada Gunung Pho Bia. Adapun datarannya ada pada daerah Plato Siang Koang. Yang berikutnya, geografis utama Laos adalah lereng barat Pegunungan Annam. Dan yang ketiga adalah Plato Bolovens. Dan yang keempat adalah daerah lembah Sungai Mekong. Jadi negara Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang kurang lebih 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati wilayah Laos dan membuat perbatasan dengan negara Thailand. Begitu ya mengenai 4 kesatuan geografis utama negara Laos. Untuk berikutnya kita akan bahas mengenai penduduk negara Laos. Jumlah penduduk negara Laos bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang termasuk yang paling kecil, penduduk Laos hanya berjumlah 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan minus 0,3% per tahun. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, 34% menganut kepercayaan suku, 2% Kristen, dan lain-lainnya mencapai 6%. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Laos. Adapun bahasa keduanya yaitu bahasa Inggris, Vietnam, dan bahasa Prancis. Begitu ya gambaran penduduk negara Laos. Ya, etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian, yaitu berjumlah 60%. Kemudian suku gunung 35% dan suku lain hanya 5%. Orang Laos banyak tinggal di dataran rendah di pinggiran sungai. Orang Meo dan Yao keturunan dari Tiongkok bagian selatan banyak tinggal di daerah pegunungan dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dengan sistem tebang kemudian dibakar dan digunakan untuk pertanian. Tingkat pendidikan Laos telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih baik meskipun jumlahnya masih rendah. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf loh.
Ya, kemudian kita akan mengetahui bagaimana perekonomian di negara Laos. Jika kita amati di gambar bahwa pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan kurang lebih 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di provinsi Jiangkwang dan Hubei. Sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Tahukah sahabat, ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di antaranya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lain. Sahabat, pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. Adapun GDP Laos mencapai angka 12.043.000 pada harga pasar. Begitu ya perekonomian di negara Laos yang banyak atau dominan di sektor pertanian. Kemudian kita akan bahas mengenai sumber daya alam. Ya, sumber daya hutan di Laos telah mengalami penurunan secara signifikan. Diperkirakan Laos tinggal memiliki luas hutan hanya sekitar 130.000 km persegi. Dari jumlah itu kurang lebih 70.000 km persegi saja yang memiliki nilai jual. Namun demikian, Laos mampu melakukan ekspor hasil hutan ke negara-negara yang lain. Jadi, negara Laos kaya akan sumber daya hutan. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu dari sektor pertanian. Selain itu, tentunya juga ada sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Begitu ya mengenai sumber daya alam negara Laos. Kemudian kita bahas mengenai kerjasama negara di Laos. Dalam tata pergaulan dengan negara lain, Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti ekspor dan impor. Di lain pihak, kerjasama yang dilakukan Laos juga sudah lebih berkembang. Sama dengan negara lainnya, Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama, misalnya KTT ASEAN yang ke-10 dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional juga diikuti oleh negara Laos. Ada ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, dan kerjasama internasional yang lain. Jadi Laos aktif dalam kerjasama regional maupun internasional. Wah, cukup menarik ya negara Laos. Jika kita bandingkan dengan negara kita patut bersyukur lebih unggul dibandingkan dengan negara Laos. Namun begitu, kita harus tetap bekerja keras supaya negara kita mampu menjadi negara yang unggul di kawasan Asia Tenggara. Begitu ya pembahasan kita mengenai negara Laos. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.